Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah fikih kontemporer, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan yang ada di ruangan fikih kontemporer. Baiklah, adapun tujuan saya di sini hanya untuk memaparkan isi makalah kami yang berjudul bayi tabung dan transfusi darah dalam bentuk video yang diberikan oleh dosen pengampu kita tersebut. Baiklah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang bayi tabung. Bayi tabung adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh perempuan, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Bayi tabung juga sangat familiar, sangat terkenal dengan istilah dengan sebutan pembuahan dalam tabung. Adapun jenis-jenis bayi tabung ialah saat yang pertama itu pembuahan dipisahkan dari suami dan istri, dan yang kedua itu jenis proses bayi tabung itu wanita sewaan untuk mengandung anak. Yang ketiga, sel telur atau sperma dari seorang donor. Yang keempat, tempat sperma atau praktik bayi tabung membuka peluang bagi tempat sperma. Bayi tabung dalam pandangan Islam atau menurut Islam yaitu manfaat dan akibat bayi tabung bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya tidak bisa memiliki keturunan atau anak, atau kita sebut dengan istilah di zaman sekarang yaitu mandul. Islam berbicara tentang bayi tabung yaitu adanya percampuran nasabnya, padahal Islam sangat menjaga kesucian, kehormatan kelamin dan kemurnian nasabnya, karena ada kaitannya dengan siapa yang halal untuk dinikahi atau dikawini. Selanjutnya ada dua hal yang menyebutkan bahwa bayi tabung itu menjadi hal. Yang pertama itu sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telur diambil dari istrinya, kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Yang kedua, sperma si suami diambil kemudian disuntikkan ke dalam saluran rahim istri untuk disemaikan. Adapun bayi tabung menurut para jumhur ulama yang menyatakan bahwa bayi tabung itu haram, dikarenakan itu sama hukumnya dengan zina yang akan mencampur adukkan nasab sebagai akibatnya. Adapun hukum anak yang terdapat di dalam kandungan tadi itu tidak sah nasabnya, hanya berhubungan dengan ibu atau yang mengandung, yang melahirkannya sesuai dengan adapun landasan firman Allah yang mengatakan terdapat pada Quran surah At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang dimana terjemahan dari ayat tersebut, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita sebagai manusia ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari alam kandungan sampai kita lahir ke dunia ini sudah baik dan sempurna. Karena apa? Mulai dari kita lahir pertama kita diciptakan tulang, dan kedua kita dan selanjutnya
diciptakan otot, dan selanjutnya diciptakan organ tubuh lainnya, dan yang terakhir kita itu manusia yang terakhir itu diciptakan adalah ruh atau dihembuskan kepada bayi yang ada dalam kandungan tersebut. Kita lihat, dan selanjutnya adapun kita lihat dari contoh studi kasus, yakni bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami telah meninggal dunia hukumnya haram. Mengapa menjadi haram? Karena berdasarkan kaidah Sat Az-Zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah tentang penentuan nasab maupun hal yang penentuan nasab ataupun hal tentang memiliki harta warisan. Dan yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang yang sambungan dari video kami tadi, itu transfusi darah. Dari kata transfusi darah, yaitu berarti menyalurkan, memberikan, dan apa kata lainnya, pokoknya transfusi darah itu pertama yaitu menyalurkan, memberikan. Berarti adapun pengertian selanjutnya, transfusi darah itu menyalurkan sebagian darah atau dari pembuluh darah untuk orang yang membutuhkan, atau kita ingin menyelamatkan jiwa seseorang. Kita harus memberikan, memang harus memberikan hasil atau transfusi darah tadi. Karena apa? Karena banyak orang di luar sana yang membutuhkan darah kita. Setetes darah itu bisa menyembuhkan banyak orang, apalagi kita bersedia untuk mendonorkan darah. Jadi saya menghimbau kepada kita semua, apabila kita banyak kelebihan darah, setidaknya kita ingin memberikan sebagian darah kita, atau ingin memberikan hak dari tubuh kita kepada orang lain, hal-hal untuk bermanfaat seperti memberikan darah tadi, tidak ada salahnya kita melakukan pendonoran darah. Bersegeralah untuk ke PMI, yaitu Palang Merah Indonesia, untuk mendonorkan darah kita kepada mereka yang membutuhkan, apalagi mereka sangat membutuhkan darah kita. Bagi orang yang sedang kecelakaan dan lain sebagainya, bocor kepala atau sebagainya, sangat membutuhkan banyak darah. Karena hal itu, mari kita melakukan pemberian darah kita. Selagi itu masih berguna kepada halayak ramai, apa salahnya kita untuk memberikan sebagian dari hak dalam tubuh kita. Seperti firman Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan. Jadi dalam firman tadi mengatakan kita harus tolong-menolong dalam kebaikan. Jadi kita berpikir, apakah kita memberikan darah itu, mendonorkan darah itu sebagian dari tolong-menolong? Jika memang engkau berpikir itu sebagian dari, jika kita berpikir itu sebagian dari tolong-menolong, maka kita harus melakukan hal yang diridhai oleh Allah tadi. Maka dari itu, sebelum saya mengakhiri video ini, saya berpesan kepada kita semua, janganlah segan, janganlah malu untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, karena itu semua akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila kita memiliki darah yang berlebihan, bolehlah kita mendonorkan darah kita ke PMI, itu Palang Merah Indonesia, karena setetes darah kita berguna bagi seluruh umat di dunia ini, terkhusus di daerah kita dan di Indonesia ini. Mungkin sampai disinilah hasil pemaparan dari makalah kami
yang berjudul tadi bayi tabung dan transfusi darah. Apabila ada kesilapan, kesalahan dan kejanggalan dalam mimik bicara saya atau penyampaian saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe, serta utarakan apa komenan Anda di link YouTube ini, di link tersebut. Saya tunggu komenan selanjutnya. Mohon maaf kepada Bapak pengampu dan teman-teman sekalian. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.